أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam soal menjadi tentang etika, tentang sopan santun, tentang akhlak, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama muslim dan kepada manusia. Dan akhlak di dalam Islam mempunyai posisi yang sangat penting. Setelah iman, maka adalah akhlak, sehingga Rasul mendapatkan tugas, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi diutus misinya untuk menyempurnakan akhlak karimah. Baik, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat surah Al-Hujurat ini memberikan pendidikan akhlak yang kemudian menjadi reformasi perubahan sosial, etika, dan cara pergaulan masyarakat Muhajirin Ansar sangat dahsyat. Diawali dari pola bicara, pola sikap Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullah. Sikap dulu. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, kalian jangan mendahului baina yadayi Allahi wa rasulihi, antara Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mendahului Allah dan tidak boleh mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan, perbuatan, dan juga sikap kita. Tidak boleh mendahului Allah atau Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang dikhususkan adalah kita orang-orang yang beriman. Karena ini akhlak dikhususkan untuk orang yang beriman, sikapnya tidak boleh beri Allah dan Rasulnya. Kira-kira seperti apa? Ketika pengetahuan agama kita belum tahu atau belum paham tafsirnya, begitu juga hadis, maka kita tidak boleh ngarang, tidak boleh memutuskan sendiri, tidak boleh kita mengambil kesimpulan sendiri. Ya. Dan ketika sudah ada keputusan Allah
Rasulnya yang kita tahu karena soleh ayatnya, maka kita harus mengambilnya dengan sekuat tenaga, sekuat mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, lalu kita mengambil jalan lain selain ketentuan Allah dan Rasulnya, ini kita disebut sebagai orang yang tidak berakhlak terhadap Allah dan tidak berakhlak pada Rasulullah. Sering yang terjadi, kita mengutamakan pendapat guru, pendapat ustaz, pendapat siapa yang menyampaikan hadis atau ayat yang sudah disampaikan, tidak boleh. Pokoknya saya ikut ustaz itu. Nah, karena kalimat ini tidak boleh. Pokoknya saya ikut Al-Quran dan Sunnah, kecuali kalau ustaz itu memang berpegang Al-Quran dan Sunnah, ya la tuqaddimu, dia tidak boleh memutuskan lebih dahulu. Misalnya Ramadan, misalnya bulan Ramadan, kita punya ide sendiri, kita mau Ramadan duluan, secara kalender belum jatuh, tapi kita kemudian aku mau duluan biar pahalanya banyak, bodoh sama. Ya, orang yang mendawari puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, faqad asa bil khasir, maka sungguh dia telah berbuat fasik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka untuk menentukan satu Ramadan harus ada ilmu dan kesepakatan dari ulama-ulama mayoritas yang ada di situ. Ya. Nggak boleh kemudian kita ikut ustaz siapa, Ramadannya ikut sana, Ramadannya ikut siapa, nggak boleh. Ya. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika dia berpendapat tentang keputusan di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum melaksanakannya. Misalnya ketika terjadi umroh, tadinya mau haji, kemudian digagalkan oleh orang kafir, kemudian orang-orang itu sebelum sampai tempatnya sudah potong sapi, sudah potong korban. Nah, ini yang kemudian menjadi background ayat ini pada Allah dan Rasulnya. Baik. La tuqaddimu baina yadayi wa rasulih, sampai kemudian sahabat-sahabat itu sampai kesurupannya. Kalau Nabi bertanya, bagaimana menurut kamu wahai sahabat? Nabi bertanya, sahabat, menurut kamu bagaimana ini? Sahabat itu tidak boleh menjawab. Dia jawabnya, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau kita ditanya kira-kira gimana? Gimana Pak? Orang bapak, oh begini. Gitu. Kalau sahabat ditanya sama Nabi, Nabi bertanya karena suaranya diulang-ulang, pertanyaan diulang, bagaimana Anda? Bagaimana Anda? Ya. Bahkan Abu Bakar juga begitu. Kalau sama Nabi dulu, gitu. Walaupun ada satu kejadian yang ngomong keras ketika sama Allah langsung. Ketika ditanya Nabi, mereka akan pertanyaan jawabnya, wallah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha Sami', Maha Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah Maha mendengar apa yang kalian ucapkan, Allah mendengar, mengetahui apa yang kalian pikirkan, dan Allah mengetahui sikap-sikap kalian. Hati-hati. Jadi iman kita itu dipantau detail sama Allah, sikapnya, bicaranya, bahkan hati kita dipantau oleh Allah,
Maka ujung ayat itu mengatakan wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Sami'un Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kira-kira kalau hati kita dipotret direkam sama Allah seperti apa? Halo Pak, kira-kira kalau hati kita ini dipotret dengan Sami'un Alimnya Allah kayak apa kira-kira Pak? Ya Allah, hati kita penuh syukur atau penuh kubur, hati kita penuh zikir, atau hati kita penuh pikir, atau hati kita senantiasa memikirkan dunia. Innallaha Sami'un Alim. Karena itu maka di dalam aliran tasawuf zuhud itu, yang dikatakan zuhud itu bukan orang yang ahli zikir banyak, zikir putar tasbihnya, tapi orang yang ahli zikir yang Allah yang disebut sebagai orang yang ahli zuhud itu orang yang hatinya sangat mencintai Allah walaupun zikirnya tidak begitu banyak. Iya, karena banyak zikir tapi hatinya masih di dunia. Ya, Allah tahu persis. Makanya Allah cintai orang yang mencintai Allah, menyedikitkan dunia walaupun zikirnya tidak terlalu banyak. Maka orang yang termasuk orang yang zahid, ahli zuhud, yang bertawakal. Innallaha Sami'un Alim. Ayat yang kedua, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan suaramu kau tinggikan melebihi suara Nabi. Fawqa sautin nabi. Kejadiannya dari sudah saya sampaikan, Abu Bakar As-Siddiq sedikit berselisih dengan Umar bin Khattab. Sebetulnya nggak berselisih, hanya ngomongnya sedikit agak tinggi. Di mana ada kelompok Bani Tamim datang ke Madinah, mereka orang-orang yang ada pembesar-pembesar Bani Tamim. Abu Bakar mengatakan, yang jadi imam bagi kalian, yang jadi pemimpin adalah Khattab bin Ahmad. Umar mengatakan bukan Khattab bin Sulaim. Nah, omongan itu agak keras. Omongan itu agak keras dan juga mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Abu Bakar dan Umar kita tahu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat itu mungkin dalam berpendapat saling mengadakan argumentasi, maka suaranya tinggi. Maka muncullah ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan kau memanggil Nabi sampai gimana kau memanggil antara kalian. Ya, memanggil Nabi tidak boleh kita seperti memanggil teman saja. Harus memanggilnya dengan penghormatan. Kalau ini yang biasa dilakukan oleh Arabi, orang kampung. Ya dari mana sih orang kampung itu memang tata bahasa ketikanya kurang, gitu ya. Ya ada orang. Tapi yang pertama yang termasuk dalam pembahasan ini itu menjadi sebuah gerakan bagi kaum muslimin. Mereka benar-benar suaranya itu rendah, sampai ada orang yang biasanya ahli ke masjid, kemudian mereka namanya siapa ya? Akhirnya dia tidak kembali ke masjid, nangis aja di rumah pada di hari jamaah. Kemudian Rasulullah mengatakan,
mana bulan ini kok nggak pernah ke masjid, kok nggak pernah ikut jamaah. Lalu dia tengok di sahabat yang lain, kenapa ada tidak jamaah? Iya, karena saya punya neraka. Kok punya neraka? Iya, karena saya itu suara yang nggak bisa pelan. Saya sebenarnya suara yang tinggi, dan suara tinggi di hadapan Nabi, maka amalnya dilebur. Aku takut kalau kemudian terus-menerus amalku dilebur, aku jadi calon kaum neraka. Ini Rasulullah tidak, kamu tidak termasuk itu. Kamu tidak termasuk itu. Baik. Ya, jadi kita tahu orang-orang Mekah, orang-orang Arab yang tadinya itu adalah orang-orang yang jago perang, jago berantem, yang kasar, bahkan zamannya disebut dengan zaman jahiliyah, dengan ada peraturan tidak boleh suara tinggi di hadapan Nabi, maka mereka suaranya lembut. Bahkan digambarkan kalau di situ ada Rasulullah, la tasma'una illa hamza, tidak kedengaran suara kecuali berbisik. Ya benar. Tidak terdengar suara kecuali mendesah, mana? Tidak kedengaran suaranya kecuali dengan desahan-desahan. Gimana Pak? Kalau ada pejabat di situ, Bapak bisa ngomong seperti itu? Nggak bisa ketawa Bapak ketawa. Kalau ada Nabi, bisa ada sahabat, maka la tasma'una illa hamza, tidak kedengaran kecuali suara berdesah saja. Gimana Pak? Ngomongnya lembut, ngomongnya santun. Iya. Nah, di dalam buku-buku kajian Islam, etika ini berlaku ketika kita menghadapi para ulama, menghadapi orang-orang soleh, menghadapi orang-orang yang kita tuakan. Etika dengan bicara yang lembut dan santun. Iya. Kalau dengan Rasulullah, maka risikonya entah beramal kepada Rasulullah, kamu amalnya dilebur. Iya. Amalnya dilebur, diancam oleh Allah kalau kau kurang ajar bicara. Nah, bagaimana kalau kita ngomong dengan para sepuh, dengan para ulama, ngomong yang kasar, dengan tidak sopan? Yang paling enggak kita akan dicaci maki sama orang. Itu ada etika, itu ada. Bahkan etika itu sampai di daerah tertentu, maka di sana ada kalimat-kalimat yang dipakai untuk menghormat orang tua, kalimat yang dipakai untuk biasa kita ngobrol, dan kalimat-kalimat yang dipakai untuk anak-anak kecil atau orang yang biasa, ya. Ada promo Injil dan seterusnya. Baik. Jadi kalau satu keluarga sudah bisa mendidik anak-anaknya itu dengan bahasa lembut, insya Allah akhlak anak-anaknya baik. Amin ya rabbal alamin. Oleh tajahnu bil qawli tajahnu kepada nanti kita tak boleh ngomong sebagaimana kita ngomong sama teman Allah saja. Ketika berbicara sama Nabi, Allah mengatakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kapan Allah mengatakan ya Muhammad? Sementara Allah kalau bicara dengan para nabi, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Daud, ya siapa lagi banyak disebut namanya, ya. Tapi sama Nabi Allah, tapi dengan kalimat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, begitu. Enggak boleh kita lebih tinggi dan enggak boleh kita ngomong sembarangan. Berarti etika di dalam menghadapi Rasulullah SAW harus benar-benar beriman. Sekarang begini Pak, ketika kita salah, memang ketika kita ada peringatan maulid, kemudian kita baca maulid, baca barzani, kita akan meyakini dari mana hadisnya Rasulullah hadir
bahasa isyarat masalah itu. Tapi yang kita lihat bagaimana mereka baca Maulid itu. Luar biasa caranya kencengnya, bahkan saling kenceng-kenceng. Dulu lebih hebat lagi di Jawa itu. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wah seru banget. Kalau saya baca bunyinya, kalau sekarang walaupun juga kencang-kencangnya sudah lagunya lebih soft, lebih bagus. Bahkan saya kemarin ceramah di Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah dia punya majelis salat, kocok-kocok bagus-bagus gitu. Kemudian saya sampaikan, dan puas buatakum fokus dan bahwa saudara semua yakin Rasul hadir, yakin bahwa Rasul akan sedang kita yakin. Dan sebagaimana dengan hati ini, boleh kencang-kencang kalau Nabi hadir. Ini pada punya dia ada berbagai mudah-mudahan yang dalam tradisi yang di Majelis Rasulullah saya juga menceramah luar biasa. Tapi saya sampaikan dulu karena itu adalah etika dalam membaca salawat Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tajra bil khaliqati ba'da an ta'amalukum wa antum la tashkurun. Jangankan kepada Nabi, jangankan kepada para iman, kepada kita saja kalau memanggil itu jangan saja yang katakan hormat, ya, nggak pakai ustaz, itu bisa ya nggak sopan, sopan ustaz, dokter, nggak di tempatnya kalau mesti orang tersinggung. Kalau Nabi yang begitu kan maka Allah yang tersinggung, Allah yang dimaafkan. Karena itu maka etika itu harus kita pakai, kita turunkan dari Nabi kepada para pengajar Nabi, kepada para ulama, kepada para orang yang dimuliakan di Indonesia. Pernah saya ceritakan, saya itu ketika umroh pertama, umroh pertama, ibu kali sana ibu saya itu namanya doa salawat Al-Quran. Itu bagus banget dari Syekh Qadir Jailani bahwa boleh melakukan itu karena di antara wasiat dari ibu saya ada yang begini, ini salawat tidak boleh jatuh kecuali di tangan orang saleh karena pasti dijawab. Basyarul khairat, basyarul khairat atau salawat Al-Quran. Sehingga saya semangat untuk baca di makam Nabi SAW. Dan ketika saya baca, tadinya hanya ada beberapa orang tinggi-tinggi di syekh-syekh di belakang saya mengaminkan surat ketika lalu makin banyak. Orang yang mengaminkan salat yang saya baca ini. Karena saya dengar orang banyak, otomatis suaranya saya tinggikan begitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir al-mubashir alladhina amanu. Kemudian Syekh yang paling depan di belakang saya Ali Basan nunjuk di atas ada tulisan ini, la taqwas jangan kau tinggikan suara bisik Nabi atau apa kau katakan dari ya Allah nangis. Ini tahun berapa sekarang mungkin 96 atau 97 gitu. Baik, jadi di atas makam Nabi ada tulisan la taqwas dan Nabi. Nah kita terutama kaum wanita Indonesia itu kalau diziarahkan Nabi itu histori yang teriak, bukan hanya kaum wanita, bapak-bapak yang begitu teriak-teriak. Ya nggak boleh, bisa dosa bisa dihapus nilai orangnya dan selesai. Saya punya pengalaman, saya akan membuat salat yang indah dan akan baca di hadapan
Muhammad Sallallahu bikin Pak, saya bikin salah karena saya dapatkan tugas menjadi panitia haji, saya panitia haji 70 hari, tapi tugasnya di badan agenda. Ya Allah, salah bikin sholat, bikin ziarah. Kemudian ada kesempatan ziarah, saya tidak bisa ke depan karena sakit badannya. Nah, itu sakit badannya. Kemudian ya sudah, karena nggak bisa ke depan dan saya juga nggak mungkin todol-todolan seorang nggak mungkin, karena itu intinya sama jaga jauh. Salat itu ya adanya indah, lagunya itu indah sekali. Tapi silakan. Ya Nabi salam alaika, dari jauh. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sebelum ada Nabi, sebelum ada Al-Quran kan, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, bermalam pipikanmu, bersujud di sampingmu, menangis rindu padamu, ya Rasul mencintaimu. Ini antaranya. Ini tempat yang jauh, tiba-tiba sampai ada air bah didorong langsung sampai di belakang Rasul pegang pintunya itu. Ya Allah, kemudian kita khusyuk membaca puisi yang saya doain, saya baca itu dibaca di sini, insya Allah. Jadi rindu sama Rasul, insya Allah nyambung dan sampai. Amin ya Rabbal Alamin. Maka bagaimana kita bisa membangun etika dengan Rasul, walaupun tidak ada Nabi, walaupun tidak ada Rasul, tapi salawat yang bagus, etika dalam membaca Al-Quran, dalam membaca hadis dan seterusnya, menyikapi hukum Islam dengan cara baik, karena kita menghormati yang membapaknya. Insya Allah sudah mau isya, ada pertanyaan silakan. Selamat Pak. Ya, Bapak memberi kesempatan kepada kita untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya menyambung tadi mengenai sholawat, dan saya juga ingin dulu Bapak bahwa itu yang fadilah membaca sholawat Malaiil A'la dan semua sholawat yang untuk sholawat sultan dan yang barusan Pak Kiai bacakan juga. Sebetulnya secara pribadi saya yakin, cuma pada dasarnya fadilah-fadilah ini apakah dasarnya, karena ada yang tanya dasarnya itu apa? Kayak membaca sholawat sultan sama dengan membaca sholawat 100.000 dan banyak yang lain. Menyambung dari juga dengan Pak Kiai yang disampaikan
menyanjung Nabi dengan sentuhan hati sehingga dari jarak jauh pun kayak didorong. Kan kalau Pak Kiai kan merasakan sendiri langsung. Kalau yang belum merasakan itu ada tanda tanya. Itu saja mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Fadilah salat biasanya dari batu dari pengalaman seorang yang kemudian pengalaman itu disampaikan kepada kita. Benar apa enggak? Bagi orang itu mungkin benar, tapi bagi kita, wallahu a'lam. Bagi dia mengamalkan itu kan memang dia mendapatkan misal bagi dia mengamalkan dia bagus, insya Allah dia bakal. Tapi bagi kita yang hanya dengar kemudian mengamalkan tidak tanpa penghayatan dan tanpa penelitian boleh jadi ya kita dapat misal fadilah macam-macam yang gitu. Tapi yang jelas bahwa kalimat Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ini adalah khabar yang sangat berita dari Allah yang sangat luar biasa. Kemudian Allah perintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallam taslima. Bacalah salawat kepadanya dan salat-salat yang sempurna. Artinya, ketika kita mengamalkan salawat apapun bentuknya, maka itu melaksanakan perintah Allah. Bagaimana nilainya? Nah, kreasi Allah dalam bersalawat kepada Nabi, kreasi malaikat pada salawat kepada Nabi seperti apa? Terkira-kira. Ya, nggak ada contohnya, nggak ada batasannya. Nah, kita pada saat kepada dengan penuh cinta, dengan bahasa yang sangat tinggi, tentunya kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi, kalau salawat yang diperintahkan Allah, salat yang sifatnya am, sifatnya umum, bebas, mau baca salat apa saja, mau kreasi apa bebas. Hanya kalau salawat untuk salat itu salawatnya sudah dikhususkan, itu salat Ibrahim atau kedepan Allah Rasulullah Muhammad. Itu untuk salat saja, tapi dijawab untuk salat, bukan salat umum. Salat umum bebas. Bagaimana kita mencintai Rasul dengan ekspresi cinta yang mendalam? Bagaimana Allah akan menghargai kita? Sekali salat 10 kali pahala, ada 10 kali dari Allah. 100 salawat berapa kali? Masya Allah. Jadi antara kita baca istighfar dan baca salawat, lebih ringan baca salawat dan insya Allah lebih mudah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita doa tanpa salawat pun, salat apa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya seperti itu. Jadi Bapak bisa ikut baca salat seperti apa misalnya. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan, karena dari Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan yang itu adalah salawat Al-Quran, isinya itu Al-Quran semuanya. Hanya kita Allah Rasulullah Zainal Muhammad Bashir Mubashir itu salat Al-Quran, baca Quran Islam pahala, salawatnya insya Allah dijaga. Maka selanjutnya kalau Bapak mau baca sebagaimana salawat asyhadu an la ilaha illallah. Dan dibaca yang sudah mengerjakan banyak sekali. Ada orang yang saya kasih, jadi dia itu ceritanya suka jalan kawan 9. Saya kasih surat ini, baca surat, insya Allah Bapak tidak hanya memimpin jalan kawan 9, memimpin jalan keberkahan dan dasar. Itu benar. Jadi dia bisa membawa omongan ke dalam tahun berapa. Ada anak muda minta doa, saya kasih itu. Kemudian jadi rumah yang banyak, mobil yang bagus gitu.
Tapi pesan salawat untuk itu, gitu ya. Tapi pesan salawat untuk itu, salawat kepada cinta Allah dan cinta Rasulullah. Kecil kerendahannya salawat dalam dunia. Salawat, bagaimana kita bisa meraih cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan pakai saya kan sering zikir, istighfar, sholawat, apa aja yang saya hafal saya baca. Tapi ini dalam rangka merasakan sakit semua badan, setiap gerakan sakit, setiap gerak sakit, bangun duduk sakit, bangun tidur sakit, semua sakit. Maka saya lepas dari istighfar selama dalam mencari. Apakah bacaan sholat zikir saya karena sakit itu sia-sia atau memang mendapatkan anugerah dari Allah? Karena saya sering membaca yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini tidak bisa bergerak, termasuk juga tidak bisa berdoa, tidak bisa beramal saleh tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tadi sakit kemudian Bapak bisa memikirnya macam-macam dengan pikir istighfar salawat, kemudian Bapak mendapatkan kesembuhan, itu zikirnya dari Allah, sembuhnya juga dari Allah. Ya. Karena itu maka untuk orang yang seperti itu disadarkan zikir, disadarkan untuk bertobat kepada Allah. Ya. Ada orang sakit setiap malam pagi petang dia mengeluh terus, wah sudah sakit terus terjatuh dari tangannya. Tapi untuk bagi orang yang sakit semakin banyak zikir kepada Allah, sakitnya dari Allah, yang mengajarkan doa menyadarkan kita dari Allah, yang menyembuhkan dengan Allah. Syukuri saja. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cukup kita sebagai muslim ada bersolawat atau mempelajari sirah? Itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Sebagai seorang muslim cukup bersalat atau tidak? Apakah harus mempelajari sirah? Ya. Agar salawatnya kita bagus, tahu tentang siapa yang kita baca di salat. Salat Nabi, sejarah Nabi ini kalau Bapak baca dari awal sampai akhir, misalnya bukunya sejarah hidup Muhammad yang ditulis oleh misalnya buku ini, maka ketika Bapak membaca sejarah itu, di samping kita tahu akan siapa jadi Rasulullah, sekaligus juga di sana ada alur Al-Quran. Alur Al-Quran. Jadi seperti baca tafsir tapi dalam hidup tafsir yang terjadi. Ya. Jadi bukunya diantaranya adalah sejarah hidup Muhammad tulisan Husain Haikal atau sejarah hidup Muhammad tulisan Khalil Tawid yang Bandung itu, pustaka Bandung. Munawar Khalil. Oh itu dahsyat, yang 4 jilid. Nggak tahu sekarang masih terbit apa enggak. Kalau baca itu seperti kita baca tafsir. Tafsir yang benar-benar jalan Rasul seperti apa? Iya. Dalam sejarah yang ditulis oleh beberapa itu, bahkan kita tahu dalam perang Badar itu siapa saja yang terbunuh, siapa saja yang membunuh, siapa saja, itu detail sekali. Ya, buku karya orang. Jadi penting sekali belajar sirah. Nah, kalau kita sudah tahu tentang ini Rasul, kemudian kita baca salat, insya Allah kita
sebagai sebentar. Silakan yang lain bisa jawab. 5 menit. Ya, mungkin doa. Pagi. Dari sebelah sini, Pak. Ada. Terima kasih. Ya, mohon bagi kalau ada zikir supaya kita senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Terima kasih. Bagaimana supaya kita bikin selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, di situ memang pengaruh utamanya adalah iman Bapak. Iman bisa subur ketika kita pupuk terus. Pupuk iman itu di antara yang paling penting kita welcome dengan segala ketentuan Allah. Kita welcome dengan takdir Allah bahwa kita ini adalah tamu, hadir ke dunia adalah tamu, tuan rumahnya Allah. Kita disajikan oleh Allah berbagai macam fasilitas, berbagai macam hadiah. Iya, kita ini sebagai tamu yang hadir di dunia, sahibul baitnya adalah Allah. Kita menerima siapa itu atas hadiah-hadiah dari Allah. Kita sopan dengan sahibul bait di mana saja yang benar. Bisa ketika kita sudah merasa ini adalah tamu di hadapan Allah dan Allah yang menjamu kita siapa-siapa, pikirnya pasti musuhnya dan pikirnya tidak musuh di atas saja sambil jalan sambil kita apa saja pikirnya akan sampai dan pikirnya tidak mesti harus dengan kalimat-kalimat thayyibah. Perilaku kita yang baik itu kita berbagai daripada pikir yang sampai dengan Allah. Ya, ada orang yang terus menerus akan tapi hatinya tidak illallah kan teman-teman. Gitu. Tapi kalau kita perilakunya bagus, anaknya bagus, senantiasa melakukan kita sebagai orang yang beriman, insya Allah kita akan terus dipahami dan kamu. Saya kira sehingga cukup saya masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam saya belum bisa berkata